pentingnya etika profesi. Hmm. Di tulisan saya yang kemudian menyebabkan menteri jadi tersinggung katanya, Hmm. Hmm. cerita Ya. dari pembantu rumah tangga saya. Hmm. Pembantu rumah tangga saya cerita saudaranya di Jakarta itu baru saja menjalani operasi otak setelah jatuh dari motor. Hmm. Ini keluarga pasien ini berterima kasih sekali sama dokternya yang sudah bertindak cepat menanganin kasus itu. Hmm. Ya, terus dia pembantu saya juga nggak dirugikan kok. Hmm. Saudaranya ini nggak dirugikan sama si dokter karena yang bayar itu asuransi. Hmm. Ya bisa asuransi BPJS, bisa asuransi lain. Hmm. Persoalannya itu adalah setelah saya pelajari kasusnya, itu Hmm. kasus yang sebenarnya tidak usah dioperasi, diobatin aja juga sembuh sendiri. Hmm. Jadi Tapi dioperasi. si dokter ini mengambil kesempatan dari ketidaktahuan pasien dan mengambil Hmm. kesempatan dari kepercayaan pasien kepada dokter. Yang dilakukan dokter itu jelas Itu sesuatu yang yang tidak 1000% itu benar. Dikatakan percayaan dalam ilmu pasien kepada kedokteran dokter. tidak Hmm. etis. Ini bukan delik hukum loh. Nggak bisa dibawa ke ranah hukum dilaporin juga Hmm. nggak bisa. Ya, Ya, jadi ya, delik ya. etika. Hmm. Ya. Delik etika Ini ini etik. etik. Ya benar Hmm. dan salah. Ya, ini tindakan seperti Ya. ini tuh bukan hanya dilakukan oleh dokter bedah saraf saja. Bidang Hmm. Hmm. spesialis apapun bisa melakukan ini. Hmm. Ya, ya, Dokter ya. kandungan memutuskan, oh ibu harus dioperasi kandungannya, padahal lahir biasa juga sebenarnya Padahal enggak. bisa, Hmm. Ya, ya, ya. ya kan? Itu banyak karena Itu sama juga waktu pemberian obat ya, mestinya dua, sama. Ini obat empat. yang sudah cukup, obat yang terkait penyakitnya udah diberikan, tapi ada Hmm. pesanan lain, ada obat-obat Ya, tambahan lain yang ya, sebenarnya enggak ada obat itu juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, Nah, ya, ya. kasus seperti ini itu tidak akan bisa dikenali oleh direktur rumah sakitnya pun nggak bisa tahu karena Hmm. ilmunya beda. Ya, Kepala dinas kesehatan setempat nggak yang akan ngurus tahu, nggak tahu nggak juga. akan tahu. Apalagi kalau persoalan SIP dan STR ini di dalam undang-undang yang baru itu diambil alih oleh sistem administrasi Kementerian Kesehatan. Hmm. Jadi Ya, yang jadi korban siapa? pasien. Masyarakat, rakyat banyak. Ya. Ya, akan banyak dokter-dokter abal-abal yang melakukan tindakan yang tidak dibutuhkan pasien, tetapi tindakan itu punya akibat finansial yang cukup besar bagi dokternya. Mm-mm. Jadi yang bisa mengenali kasus-kasus seperti ini adalah teman seprofesi, Profesi. Nah, teman disitulah. perhimpunan, dan di lembaga perhimpunan profesi kita punya. Ya, saya kebetulan pengurus pusat di perhimpunan spesialis bedah saraf. Kita Hmm. punya namanya Majelis Kode Etik, Tik. Majelis Hmm. Etik. Kasus-kasus seperti ini pasti akan sampai nanti. Ya, Hmm. walaupun tidak dilaporkan itu nanti pasien ini pasti akan cerita suatu saat berobat ke dokter lain dan sebagainya. Hmm. Buktinya dari cerita pembantu saya bisa tahu persoalan itu. Hmm. Hmm. Dan kasus seperti ini kita selesaikan. Kita harus tidak bisa membiarkan kasus seperti itu. Pemerintah tidak akan pernah tahu.